Pemirsa, hari Senin 4 Januari 2021, liputan khusus wawancara eksklusif dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis. Yuk kita ikuti. Tugas Bawaslu itu adalah mengangkat bagaimana agar pemilu pilkada selain bermartabat tapi lebih demokratis dan berkualitas. Pilkades Ciamis termasuk sukses. Kalau menurut saya sukses, Ya. Dengan dua kali ditangguhkan, terus situasi pandemi yang orang selalu mengatakan mencekam, tapi bagi saya tidak, kan begitu. Ini kan tantangan, saya bilang selalu mengatakan itu. Pemdes termasuk Pak Asisten, ini adalah ujian pertama sekaligus tantangan pertama Bupati terpilih. Oh iya. Saya bilang begitu. Pengamatan Bawaslu sukses ya? Setidaknya lancar, dan saya mengatakan sukses. Ada beberapa ukuran dari 257 desa kemarin ya. Pertama, partisipasi lumayan. Partisipasi masyarakat lumayan. Kedua, unsur yang di awal jangan sampai terjadi gesekan antar para calon, terus antar pendukung. Sebab biasanya justru saya melihat yang paling gesekan terjadi itu antar pendukung. Ada, tapi nggak signifikan. Artinya secara umum saya melihat berjalan. Sudah ada ekses? Nggak ada. Sukses tanpa ekses? Ada geliat. Dan itu dinamika, saya melihat dinamika ada di beberapa desa. Saya melihat ada motor yang gerung karena ketidakpuasan. Ada, saya lihat langsung. Tapi itu bagian daripada dinamika proses demokrasi. Jadi masalah saya bilang. Yang penting tidak boleh anarkis kan. Dia menyampaikan undang-undang rasa ketidakpuasan wajar sebagai bagian daripada proses, dan itu demokratis. Kebijakan pemerintah yang warning jangan berkerumun, jangan ada syukuran. Kalau soal kerumunan, memang jujur harus saya katakan, ini siapapun susah. Orang yang sudah diberikan anugerah, katakanlah dalam konteks kemenangannya, menang, terus euforianya itu pasti ada emosional. Secara refleks itu pasti emosional itu pasti. Dan silaturahmi itu niscaya. Dan kerumunan pun saya melihat ada. Yang penting mereka protokol kesehatannya adalah yang diterapkan, ada yang pakai masker. Ada pun yang tidak, tapi saya mengatakan itu tidak menjadi bagian yang menyatakan bahwa itu tidak sukses. Ya. Ada yang menarik di Desa Naso ya. Satu suara menentukan pemenang, betul. Nah, ini yang justru juga menjadi kajian dan bahan diskusi kita. Jadi inilah ruh dan substansi daripada demokrasi. Satu suara itu dia yang menentukan. Betapa berharganya suara itu, kan begitu. Dan terbukti. Dan itu yang secara konstitusional harus digaransi, kan begitu. Nah, kalau di pilkada dan pemilu kita yang garansi. Tapi kemarin di pilkades nggak ada yang garansi ya, karena memang kita tidak diberikan kewenangan. Tapi faktanya panitia alhamdulillah. Saya kira panitia alhamdulillah sigap. Ketika ada komplain lalu kemudian sana sini, panitianya juga lalu kemudian dia mengakomodir, kan begitu. Saya kira ini salah satu sentuhan daripada pemerintah daerah dalam hal ini di sektornya kan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Saya kira saya apresiasi dalam konteks itu. Bawaslu secara sukarelawan membantu suksesnya Pilkades serentak Ciamis ya? Iya. Kita kan punya tim SKPP walaupun nggak resmi ya, dan kita ya. Saya di beberapa pertemuan saya sampaikan, silakan. Anda itu sekolah kader pengawas partisipatif. Dari sisi pemilu di Ciamis tidak ada, pilkada pun tidak ada, tapi ada pilkades. Manfaatkan ilmu yang sudah kita sampaikan, kemudian tenaga yang ada untuk memantau, kan begitu. Kalau SKPP yang punya hak pilih sambil dia nyoblos sambil dia memantau. Dan sampaikan kepada kami kalau ternyata ada persoalan-persoalan, minimal jadi bagian diskusi kami. Sebaiknya Bawaslu dan KPU untuk Pilkades disertakan. Kalau saya sih tergantung ini ya, pengambil kebijakan kita sebetulnya dalam posisi melaksanakan.
apapun yang membuat undang-undang itu setelah dibuat kami harus patuh dan taat. Tapi saya kira merespon pertanyaan, merespon keluhan, termasuk aspirasi ya beberapa teman, termasuk masyarakat. Bahkan ada loh kontestan yang juga kita ngobrol, diskusi, kemudian ada yang sempat datang juga. Lalu kemudian kenapa ini katanya di desa tidak ada pengawasannya kan gitu. Jadi saya kira ini idealnya di menurut saya idealnya harus ada pengawasannya, menurut saya idealnya harus pengawasannya. Terlepas nanti formulasinya akan seperti apa ya, saya serahkan ke pengambil keputusan yang membuat undang-undang. Tapi saya tidak pengawasan di level pilkades itu tetap harus ada, kan begitu. Bagaimana posisi hari ini? Hari ini saya kira tidak ada pengawasan yang struktural. Karena kalau ada pengawasannya jauh akan lebih berkualitas lagi di pilkades itu. Orang yang mengatakan pengawasnya masyarakat langsung, iya. Tapi kan masyarakat itu dalam konteks pilkades sudah terbelah. Kalau ada 4 calon, maka pengawasnya jadi 4 kan gitu. Kalau ada 5, maka pengawasnya kalau posisi masyarakat pasti jadi 5 kan begitu. Karena dia yang mendukung, yang mengawasi. Berbeda kalau dia punya struktur pengawasnya khusus. Seperti pilkada dan pemilu ada Bawaslu, bayar begitu. Selaku Badan Pengawas Pemilu mengatakan kemarin sukses pilkades yang digelar di Ciamis ini. Saya kira ini adalah sentuhan dan kontribusi pertama dari bupati terpilih kan begitu. Ini sukses sekali. Karena ini kan pilkades yang terbanyak sepanjang perhelatan serentak pilkades digelar. 1, kedua, ini yang ketiga paling banyak. Saya kira sukses dan saya mengatakan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang sudah sukses melaksanakan pilkades secara serentak. Dengan tentunya ada catatan kecil sana sini untuk evaluasi perbaikan ke depan kan begitu. Anugerah Bawaslu Kabupaten Ciamis. Satu-satunya lembaga vertikal di Jawa Barat yang menerima kita Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai lembaga negara yang informatif. Informatif itu artinya informasi yang kita dapatkan dibuka ke publik kan gitu. Ada tertinggi informatif, ada yang kurang informatif, kemudian ada yang tidak informatif kan gitu. Itu derajat seperti itu. Nah kita dalam posisi yang sudah informatif. 2020 dan 2021 kinerja Bawaslu Ciamis apa saja? Masyarakat nanti ke depan lebih bisa lagi menyuarakan, menyalurkan hak pilihnya, maka kita dorong sosialisasi walaupun sifatnya non formal. Kita ada 2 program. Pertama yang namanya ngetem itu ngobrol tentang pemilu. Ini yang tayang di dunia maya, di medsos. Jadi kita tayang terus. Yang kedua ini ngabumi itu adalah kita roadshow ke masyarakat tapi dengan tema-tema yang non formal, informal, sederhana. Umpamanya kita datang ke pesantren A, lalu kemudian di situ ada masyarakat yang ngobrol tentang pemilu, tentang pilkada, bagaimana soal regulasi dan lain sebagainya. Kemudian pemuda-pemuda di beberapa tempat di Panumbangan, umpamanya kita kumpulkan ngobrol tentang pemilu, ngobrol tentang Bawaslu, tentang pemilihan kepala daerah, kemudian cara-cara berdemokrasi yang baik kita sampaikan, aturan dan lain sebagainya. Itu kita punya program yang namanya Ngabumi dan itu concern di situ. Perbantuan terhadap pilkada itu kemarin diperbantukan ke Kabupaten Bandung ya. Kita berlima berangkat semua ke tempatnya di daerah Ciwidey. Visi misi bupati. Saya punya rasa optimisme. Selama itu keinginan dan kebijakan yang sudah ditelurkan oleh bupati, lalu kemudian diimplementasikan dan dijabarkan secara teknis oleh dinas-dinas terkait. Ini kan saya melihat kalau bupatinya udah visioner, saya bilang. Porsi saya adalah sebagai lembaga yang membidangi soal demokrasi. Demokrasi itu outputnya adalah melahirkan pimpinan. Pimpinannya sudah ada, sudah berjalan, termasuk juga legislatifnya sudah ada, sudah jalan. Tinggal bagaimana agar eksekutif dan legislatif ini bahu-membahu untuk menciptakan dan membangun Tatargaluh ini lebih baik lagi. Saya optimis di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati, termasuk orang yang secara teknis akan menjabarkan terhadap kebijakan bupati ini juga harus pas dan tepat. Ini kalau sudah pas dan tepat, insya Allah sinergis akan berjalan lancar, kemudian pencapaian visi misi Bupati Ciamis juga saya yakin akan tercapai. Masyarakat Tatargaluh Ciamis
di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pak Sekdanya. Tetap semangat di tengah pandemi ini. Percayalah bahwa Ciamis dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan Pak Sekda akan lebih maju lagi. Dengan catatan di masa pandemi ini protokol kesehatan tetap dijalankan. Demikian bincang-bincang terkait kinerja Bawaslu.